hormati Bapak Pengawas BK Wilayah Kabupaten Malang, Bapak Yudo Sucitro, MPD. Matur nuwun Bapak, luar biasa aplikasinya. Boleh saya belajar juga ya Bapak iya. Kayaknya menarik ini tadi. Kemudian yang saya hormati, terima kasih Bu Inta, Ketua MGBK SMA Kabupaten Malang. Saya sudah dikasih kesempatan lagi untuk bercerita hari ini gitu. Dan juga Bapak Ibu guru BK yang saya banggakan, sungguh luar biasa dan sangat bangga, sangat senang saya hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semua hari ini bersemangat gitu ya, bersukacita. Karena apa? Kita mau merefleksi, kita mau melihat kembali pengalaman Bapak dan Ibu selama menjadi guru BK. Jadi hari ini saya tidak akan kita mau memberikan materi bla 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 gitu, tapi kita mau refleksi saja. Jadi supaya lebih ringan hari ini kita mau refleksi saja. Saya ingin bercerita mengenai bagaimana mengelola self talk konselor untuk meningkatkan layanan konseling. Mengelola yang tadi berbicara pada diri sendiri. Karena apa? Ini penting. Kita berusaha untuk mengelola diri kita, bicara dirinya, ini perlu dikelola. Supaya apa? Ini tidak mempengaruhi di dalam proses konseling. Bapak Ibu, saya harus sampaikan terlebih dahulu, ini adalah tim kami. Jadi sebenarnya pelatihan self talk ini sudah kami garap selama 3 tahun bersama dengan Pak Adi, Bu Heni, dan juga Bu Maya. Bersama dengan saya, jadi 3 tahun kita merancang self talk, kemudian sudah melatih bersama dengan Pak Adi, Bu Heni, dan juga Bu Maya untuk melatihkan self talk kepada konselor di Jawa Timur. Jadi aslinya Bapak Ibu, kalau pelatihan ini paling tidak kami membutuhkan 2-3 hari itu untuk melatih benar-benar bagaimana kita bisa mengelola self talk. Jadi kalau hari ini mungkin saya hanya mengambil, kalau ini satu roti gitu sebulat, maka ini saya kasih irisan kecil lah untuk Bapak Ibu. Kalau nanti ingin menindaklanjuti dan mengelola self talknya, monggo kita akan ada satu pertemuan. Waduh, ini kok saya Ibu hari ini melakukan refleksi diri. Kita mau melihat kembali pengalaman Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses konseling. Dalam melaksanakan proses konseling ini pernah nggak sih ada wicara-wicara diri gitu ya? Wicara-wicara diri yang muncul, yang itu sebenarnya kadang-kadang Bapak Ibu sadari, kadang-kadang juga tidak disadari. Nah, wicara diri itu apa Bapak Ibu? Nah, sebelum masuk ke wicara diri, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu ada hasil penelitian tahun 2013. Ini ternyata menurut siswa, seorang konselor yang ideal itu harus seperti ini Bapak Ibu. Berwibawa, ramah, jujur, konsisten, dan sabar. Nah, itu kenapa tadi saya mengawali, kita mau lihat Bapak Ibu kalau tersenyum bagaimana? Sudahkah Bapak Ibu adalah seorang konselor yang murah senyum dulu? Karena berawal dari murah senyum, kita akan lihat, oh ternyata ini loh konselor yang ramah dia. Murah senyum terlebih dahulu, mereka akan melihat, ternyata konselorku ini menyenangkan. Nah, harapan para siswa ketika melihat konselor gitu ya, ketika melihat Bapak Ibu itu seperti ini loh. Yang kalau datang ke ruang BK akan disapa dengan konselornya yang tersenyum ramah, mengatakan, oh ya silahkan masuk, ayo duduk, mau cerita apa hari ini, kan gitu. Jadi harapan mereka seperti itu. Konselornya itu ya, kalau bilang cantik itu relatif ya Bapak Ibu. Kita mau bilang ramah dulu. Yang penting ramah. Cantik itu relatif. Semua punya tipe cantiknya masing-masing. Tapi menjadi konselor yang ramah semua sama. Diawali dengan tersenyum dulu. Ini kalau perempuan, nanti yang bapak protes, ya kalau ibu-ibu bisa senyum-senyum begitu. Lah kalau bapak-bapak senyum-senyum gimana? Bisa kok Pak. Nah, si bapak juga bisa tersenyum. Nah, ini kalau yang muda tersenyumnya begitu. Yang tua kan tidak bisa. Kata siapa? Yang tua juga bisa tersenyum. Mengawali dengan senyuman menunjukkan bahwa kita ramah. Karena apa? Ketika kita ramah, kita tersenyum, maka ini segalanya akan menjadi baik.
Mari kita lihat yang berikutnya. Lah, apakah guru BK pernah punya masalah? Nah, makanya tadi sudah terjawab oleh Bapak Ibu. Pernah punya masalah. Dan 90% tadi Bapak Ibu yang mengisi, saya kan masih ada yang tadi belum mengisi, mengatakan, ya saya juga pernah punya masalah. Tetapi hari itu Bapak Ibu harus berhadapan dengan konseling. Tadi ada yang menyampaikan, ya kita akan reschedule, jadwalnya diubah, tidak hari ini, kita ganti hari, monggo gitu ya. Tapi ada siswa Bapak Ibu, saya pernah mengalami Bapak Ibu pada saat itu, saya pernah jadi konselor Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu, 2 tahun saya jadi konselor di SMA gitu. Yang suatu kali ketika itu janjian dengan siswa untuk konseling, tetapi karena rapat, saya janjikan oke, minggu depan ya kita ngomong-ngomong lagi, soalnya hari ini saya ada rapat. Minggu depan ditunggu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia nggak datang Bapak Ibu. Karena apa? Bu, saya tuh butuhnya hari ini, saya nggak mau ditunda lagi. Ini loh, padahal ini kalau kebetulan rapat saat itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lagi punya masalah dan dipaksa harus hari itu konseling, gimana ceritanya? Kok maksa sih gitu ya? Tapi itulah yang terjadi kadang-kadang. Sama dengan begini, kalau Bapak Ibu punya masalah, kan kadang orang lain nggak perlu tahu Bapak Ibu punya masalah. Tapi bagaimana tetap menampilkan, ini loh konselor yang ramah, konselor yang sabar. Lalu bagaimana dengan masalah kita? Nah, Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal lah seperti ini, saya cuma mengulas kembali saja lah. Ketika bicara masalah, itu ada kecemasan karena instingnya, itu bertabrakan gitu ya, istilahnya mungkin tidak sinkron antara dengan harapan orang lain, harapan lingkungan atau aturan di lingkungan gitu ya. Belum lagi realitanya saya lagi punya masalah dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah, yang muncul adalah kecemasan. Kecemasan itu kemudian ditutup dengan pertahanan diri. Pertahanan diri Bapak Ibu masih ingat gitu ya, bagaimana memproyeksikan, disalahkan apanya, dinikah sebagainya, dialihkan ke yang lainnya. Itu yang terjadi. Padahal ini harus diselesaikan Bapak Ibu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wah, ini kemarin karena judulnya ada Merdeka Belajar, saya singgung sedikit lah Merdeka Belajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, kebetulan saya menemukan slide-nya Guru Merdeka Belajar gitu ya. Kalau dulu menertibkan murid itu dengan ancaman, ayo kamu gitu ya. Tapi ternyata ketika sekarang Bapak Ibu dituntut untuk bisa membantu siswanya untuk bisa mengelola diri. Kalau dulu berhadapan dengan siswa gitu ya, maka yang terjadi ini gurunya harus begini dan lain sebagainya. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu membantu siswa untuk memiliki kesadaran diri, apalagi kesadaran diri di dalam sekolah daring, bagaimana membangun kemandirian belajar siswa. Ini menjadi hal yang paling penting dan ini pekerjaan yang cukup berat untuk Bapak Ibu guru BK. Tapi hari ini Bapak Ibu, nah beban berat ini gitu ya, mari kita berbagi. Mari kita mengarahkan, mengelola pemikiran-pemikiran kita yang berat itu tadi dengan melakukan self-talk. Dan itu biasanya tidak terucap, tetapi adanya di pikiran. Ini biasanya kalau kami pelatihan Bapak Ibu, maka ini ada satu game yang itu Bapak Ibu nggak boleh ngomong, tapi kemudian harus melakukan game itu. Nah itu kemudian setelah game ini selesai, nanti kita akan bertanya, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Itu akan keluar semuanya. Jadi self-talk ini sebenarnya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, tapi tidak terungkap. Ini kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihannya Bu Ina, mindfulness, mind skill, maka self-talk ini adalah satu bagian dari mind skill. Jadi bagaimana mengelola pikiran, tapi ini adalah yang mengelola bicara dirinya. Nah, ini adalah dialog di dalam diri Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu sekarang sedang memperhatikan di layar Zoom, tapi di dalam hati Bapak Ibu, di dalam pikiran Bapak Ibu, sebenarnya ada kata-kata yang kadang-kadang ini terlewat begitu saja, tidak Bapak Ibu hiraukan. Misalnya gitu ya, saat ini Bapak Ibu sedang memperhatikan di sini, tapi kemudian kepikiran aja. Astaga, kompor tadi belum dimatikan. Astaga, belum sarapan. Tapi nggak terucap. Itu adalah self-talk. Self-talk ini adalah verbalisasi diri. Jadi ini kadang nggak terungkap, tidak tersampaikan, tetapi
ini ada di dalam diri Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu akan menginstruksikan ke dalam diri Bapak Ibu. Misalnya kayak ini tadi, coba buka selido, buka selido, bisa apa enggak ya? Aduh enggak bisa, ya udah. Nah, ini kan enggak terucap, tetapi Bapak Ibu instruksikan ke dalam diri Bapak Ibu. Ada lagi mungkin tadi ketika Bapak Ibu mengisi angket, ada yang bertanya kepada kami gitu ya, panitia, tetapi ada yang cuma mengisi aja. Ini apa sih ini? Tuh. Ini angket apa? Ini kok ono Madiun dan sebagainya. Ini apa? Sudah diisi aja. Tapi ini nggak terucap, tidak terungkap. Loh, ini loh self talk. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita mau merefleksi diri, kita mau melihat kembali, kita mau belajar. Yuk mari kita mengungkap wicara diri itu, kita mau menyadari wicara diri itu. Karena apa? Ini harus dikelola dan tidak boleh dibiarkan. Sama dengan begini, ketika Bapak Ibu sedang mengajar siswa gitu ya, kemudian tiba-tiba yang itu, aduh, anak ini kok gak jawab, aduh anak itu kok gak mengumpulkan tugas, aduh ini sudah muncul kecemasan, kekhawatiran, padahal tangan ini sedang mau share tugas. Tetapi di sini sudah berkecamuk pemikiran Bapak Ibu bahwa nanti kalau tugas saya nggak ditanggapi bagaimana, kalau tugas saya tidak dijawab oleh siswa bagaimana, nanti kalau banyak yang nggak mengumpulkan ini bagaimana. Loh, ini loh self talk Bapak Ibu. Jadi ketika mau melakukan sesuatu tapi ini terhambat oleh pemikiran, kecemasan dan ketakutan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini secara kata-kata gitu ya. Ini secara kata-kata ini sebenarnya berupa video juga, tapi saya coba screenshot saja. Jadi ini saya ambil cuplikan-cuplikan dari semua pelatihan kami begitu. Ini contoh self talk-nya yang mungkin Bapak Ibu mudah untuk bisa memahami. Jadi secara kata-kata konselornya ngomong ke konseli. Oh ya, bagus. Mungkin itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalahmu. Ini secara kata-kata muncul. Tetapi secara pikiran, nah, ini pasti bisa menjadi solusi enggak? Waduh, harusnya ada solusi yang lain ya selain ini. Nah, ini loh yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu. Enggak terungkap. Yang terungkap adalah tadi, tapi yang ini ada di pikiran.